Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekarang Ganis. Nah, kembali ke bahasan kita tentang pelajaran bahasa Sunda, yaitu kita membahas kosakata dari huruf H ya, bagian pertama. Oke, kita lanjut ya, kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Jangan lupa ditekan lonceng notifikasinya biar ada pemberitahuan buat video-video yang terbaru dari saya selanjutnya. Jangan lupa di like dan ditunggu komennya ya. Harus komen loh teman-teman. Ya ngasih masukan apa gitu ya buat kemajuan channel saya, atau ada yang salah gitu ya, apa gitu, saran-saran teman-teman saya sangat harapkan ya. Itu aja. Oke, kita mulai bahasan kita ya. Halabhab atau hanaang itu artinya haus ya. Selanjutnya halimpu. Halimpu itu merdu. Ini biasanya untuk suara ya. Halimpu, merdu gitu. Aduh suantenam nih halimpu, itu bahasa halus ya. Aduh suaranya merdu sekali gitu ya. Aduh sorana meni halimpu gitu ya. Jadi halimpu itu nggak ada halus, nggak ada kasar ya. Lalu selanjutnya halimun. Halimun itu kabut ya. Lalu halis. Halis itu alis ya. Sama sih, tinggal ditambah H gitu ya kalau bahasa Sunda, halis ya. Lalu selanjutnya halodo. Halodo itu artinya kemarau ya. Kalau halu itu alu ya. Alu buat numbuk padi gitu ya. Selanjutnya hambar. Hambar itu tawar ya. Jadi mirip sih sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga hambar ya tawar gitu ya, sama ya. Arti katanya itu. Selanjutnya hampang. Hampang itu ringan ya. Jadi hampang itu ringan. Hampas itu artinya ampas. Jadi kalau bahasa Sunda itu pakai H ya. Ampas itu bahasa Sunda pakai H. Kalimatnya sama sih gitu. Tinggal ditambah H gitu ya. Terus selanjutnya hampru. Hampru itu empedu ya. Lalu hampura. Hampura itu maaf ya. Itu bahasa Sunda kasar. Kalau bahasa Sunda halus maaf itu hapunten ya. Selanjutnya handap. Handap itu bawah atau rendah ya. Handap. Terus hanet. Hanet itu hangat ya. Hanet hangat. Hanjakal. Hanjakal itu menyayangkan ya. Sangat disayangkan gitu ya hanjakal itu. Hanjelu. Hanjelu itu sesal, menyesal gitu ya. Hanjelu, sesal, menyesal. Hanyir. Hanyir itu amis ya. Bau amis itu apa? Ikan gitu. Itu namanya hanyir ya. Selanjutnya hapa. Hapa itu hampa ya. Lalu hapunten. Hapunten itu maaf, mohon maaf, itu bahasa Sunda halus ya. Kalau bahasa Sunda kasar tadi udah dibahas ya, hampura gitu ya. Sekarang kalau bahasa Sunda halus hapunten itu maaf atau mohon maaf. Selanjutnya harangasu itu jelaga ya. Lalu haratis. Haratis itu gratis ya. Jadi gratis ratisnya sama, tinggal G-nya diganti sama H gitu ya, HA gitu. Jadi ngapalinnya gampang gitu ya. Kalimatnya sama, cuman beda, tinggal nambah H gitu ya. Selanjutnya harap. Harap itu bahasa Sundanya harap. Jadi harap itu harap ya. Jadi
A-nya diganti sama E gitu ya. Sama sih kalimatnya, sama gitu ya. Hurufnya sama, hampir mirip gitu ya. Selanjutnya hareudang. Hareudang itu gerah ya, gerah. Selanjutnya hareup. Hareup itu depan. Itu bahasa Sunda kasar ya. Hareup itu kalau bahasa Sunda halus payun ya. Depan itu payun ya, bahasa Sunda halus. Selanjutnya harewos atau ngaharewos, bisik atau berbisik ya. Selanjutnya hariring. Hariring itu dendang ya. Lalu harkat. Harkat itu martabat. Harti. Harti itu arti ya, itu bahasa Sunda kasar ya. Kalau bahasa Sunda halus hartos. Keharti gitu, ngerti gitu. Atau kehartos, ngertos gitu. Kehartos, ngerti gitu ya. Kalau arti itu yaitu harti. Ini artinya ieu hartina. Kalau bahasa Sunda halus ieu hartosna. Nah itu ini artinya sama ya. Ini artinya ieu hartosna gitu ya. Lalu selanjutnya hasem. Hasem itu asem ya. Hasem, ih buah wara meni hasem. Ih mangga muda asem banget gitu, asem ya. Selanjutnya haur. Haur itu bambu ya. Selanjutnya hawak. Hawak itu loba, rakus, tamak, serakah gitu ya, hawak itu. Selanjutnya hayam. Hayam itu ayam. Jadi katanya hampir mirip ya, jadi ngapalinnya gampang. Tinggal tambah ha gitu ya, hayam gitu. Selanjutnya hayang. Hayang itu bahasa Sunda kasar ya, yang artinya mau atau kepingin. Kalau bahasa Sunda halus hoyong ya. Mau atau kepingin itu bahasa Sunda halusnya hoyong. Lalu hayu. Hayu itu ayo atau mari ya. Hees. Hees itu artinya tidur, itu bahasa Sunda kasar ya. Upami bahasa Sunda halusnya bobo atau kulem ya. Hees itu bahasa Sunda kasar banget gitu ya. Kalau bahasa Sunda kasar menengah gitu ya, kasar biasa itu sare ya. Bahasa Sunda tidur itu bahasa Sunda tidur kasar biasa itu sare ya. Kalau bahasa Sunda hees itu kasar banget gitu ya. Kalau bahasa Sunda halus kulem atau bobo ya. Selanjutnya hejo itu artinya hijau. Hemeng itu artinya heran. Hente itu artinya tidak, tidak akan. Hente tidak gitu ya. Hente tidak gitu ya. Lalu herang. Herang itu bening atau jernih ya. Hese. Hese itu susah. Itu bahasa Sunda kasar ya. Hese itu. Kalau bahasa Sunda halus sesah. Sesah. Susah itu bahasa Sunda halusnya sesah ya. Sesah. Jadi u-nya diganti sama e ya. Selanjutnya heeh. Heeh itu iya. Itu bahasa Sunda kasar ya. Kalau bahasa Sunda halusnya sumuhun. Kalau nya itu sedang gitu ya, nggak halus nggak kasar gitu ya. Selanjutnya hebel. Hebel itu lama gitu ya, atau dahulu. Hebel itu geus hebel, sudah lama, sudah dahulu kala gitu hebel itu ya. Selanjutnya helang. Helang itu elang ya, elang, burung elang. Lalu selanjutnya heuleut. Heuleut itu saat ya. Heuleut saat. Lalu heureut. Heureut itu menyempit ya, menyempit. Lalu heureuy. Heureuy itu gurau atau bercanda ya, bercanda heureuy. Selanjutnya hideng. Hideng maksudnya hideng. Hideng itu rajin ya.
hideng rajin. Kalau hideng hitam. Jadi kalau hideng ya biasa dibacanya hideng itu rajin. Kalau hideng itu hitam ya. Jadi bisa dibedakan kan hideng sama hideng. Hideng rajin, hideng hitam. Lalu selanjutnya hidup itu panggilan sayang ya, yaitu sayang gitu ya. Kamu sayang, tersayang gitu ya. Panggilan dedeh, panggilan sayang gitu ya. Hidup itu bahasa Sunda halus ya, buat orang yang lagi dinasehati gitu ya. Hidup anaking gitu ya. Jadi anakku tersayang gitu ya. Lalu selanjutnya hiem. Hiem itu rindang ya. Jadi terlalu banyak pepohonan gitu. Jadi terlalu rindang gitu, namanya hiem ya. Lalu selanjutnya hiji. Hiji itu bahasa Sundanya satu ya. Lalu hilap. Hilap itu lupa. Ini bahasa Sunda halus ya. Kalau bahasa Sunda kasar lupa itu poho ya, poho. Kalau bahasa Sunda halusnya lupa itu hilap. Lalu hiled. Hiled itu ulat ya. Lalu halik atau hilik itu bahasa Sundanya awas. Awas gitu. Halik gitu. Gitu. Kalau ada yang ngalangin gitu ya, awas gitu. Halik gitu ya. Lalu selanjutnya hilir. Hilir itu ilir ya, ilir. Lalu hipu. Hipu itu empuk atau lunak ya. Selanjutnya hirup. Hirup itu hidup ya. Jadi mirip sih kalimatnya, cuman RD-nya diganti sama R ya. Lalu hitut. Hitut itu kentut ya. Buang angin gitu ya. Lalu honcewang. Honcewang itu bimbang atau galau ya. Lalu hoream. Hoream itu males ya. Selanjutnya hoyong. Hoyong itu mau atau ingin. Itu bahasa Sunda halus ya. Kalau bahasa Sunda kasarnya hayang ya, hayang. Hayang. Hayang itu mau atau ingin. Ini bahasa Sunda kasar ya. Sekali lagi kalau bahasa Sunda halusnya hoyong ya. Selanjutnya huut. Huut itu gabah atau bekatul ya, bekatul. Selanjutnya hudang. Hudang itu bangun tidur atau bangkit ya. Hudang. Hudang ini bahasa Sunda kasar ya. Kalau bahasa Sunda halusnya gugah. Gugah bobo, bangun tidur atau bangkit ya, gugah itu. Ini bahasa Sunda halus. Kalau bahasa Sunda kasar hudang. Selanjutnya huis. Huis itu uban ya. Jadi nggak ada kasar, nggak ada halus. Kalau uban ya tetap aja huis gitu. Selanjutnya hujan ya hujan, sama gitu ya. Kalimatnya hujan ya hujan gitu. Selanjutnya hulu. Hulu ini juga bahasa Sunda kasar ya, yang artinya kepala. Kalau bahasa Sunda halusnya mastaka ya. Kalau bahasa Sunda kasarnya ada dua ya, sirah sama hulu ya. Atau yang lebih kasarnya lagi babatok gitu ya, babatok gitu. Tapi hulu juga udah termasuk kasar banget gitu ya. Kayaknya buat ke hewan gitu ya. Lalu huma. Huma itu ladang ya. Selanjutnya huntu itu Sunda kasar ya, yang artinya gigi. Kalau bahasa Sunda halusnya gigi itu wawas ya, wawas. Kalau kasar itu huntu ya, gigi itu ya. Selanjutnya hurang. Hurang itu udang ya. Lalu hurung. Hurung itu nyala. Hutang. Hutang itu utang ya. Jadi kalimatnya hampir mirip, tinggal ditambah H gitu ya, jadi hutang gitu. Sama gitu ya kalimatnya dengan bahasa Indonesia, utang itu ya. Lalu hiang. Hiang itu sang hyang atau artinya dewa gitu ya. Jadi hiang atau sang hyang yang artinya dewa gitu ya. Nah, itulah kosakata dari huruf H. Lalu untuk bahasan selanjutnya
kita bahas kosakata dari huruf I ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.